Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Usak yang mengangkat tema bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang maha adil di setiap perbuatan kita yang tampak dan tidak tampak semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah jawaban dalam segmentasi tanya jawab ini akan melengkapi tema kita yang sangat menarik sekali. Kita persilakan pertanyaan pertama dari Bapak Jufri yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bapak Jufri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, guru-guru, saya ingin bertanya. Kita sudah beriman, sudah berislam. Ada satu hal yang agak sulit sepertinya kita bisa laksanakan secara konsisten. Berihsan. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana langkah-langkah kita supaya kita terus tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kita merasa takut untuk berbuat berdosa, baik itu di keluarga, di tempat kerja maupun di lingkungan apapun. Demikian pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini katanya yang hadir pada tegang semua nih, betul nggak? Kayak kanebo kering ya. Ya mudah-mudahan sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana supaya kita konsisten senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di media sosial itu influencer, YouTuber. Kemudian dengan hidayah Allah, beliau ini mendapatkan hidayah, mudah-mudahan husnul khatimah. Dia memiliki teman, temannya wafat dalam kondisi kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian beliau mimpi, pengakuannya dia ya. Kemudian beliau mimpi apa yang terjadi, bahwa temannya ini dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia melihat ada besi lalu dicairkan. Besi dicairkan, panasnya luar biasa, kemudian dimasukkan ke dalam telinganya. Nauzubillah min dzalik. Karena temannya dilihat sendiri dalam kondisi mimpi, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama ini temannya dengan dirinya selalu menampilkan sesuatu yang dosa di media sosial. Buka aurat, maksiat dan sebagainya, akhirnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kisah, ini membuat kita takut kan? Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nenek-nenek sudah nafasnya Senin Kamis masih TikTok aja, benar gak? TikTok kalau tausiah lagi ngaji boleh. Ini goyang-goyang yang masalah, benar gak Bunda? Ayah dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi kisah yang menarik yang membuat kita semangat. Makanya Quran ini ayat-ayatnya banyak cerita tentang kisah-kisah yang benar. Supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada lagi peristiwa baru saja nih. Kita lihat di media sosial, salah satu korban di Turki ada kena reruntuhan, hampir meninggal dunia. Beliau ini merasa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 1-2 kali. Ditanya oleh malaikat tentang man rabbuka dan sebagainya. Apa pesan dari dia? Jangan pernah tinggalkan sholat. Dia masih kondisi sakit. Lalu apa yang terjadi? Kata dia adalah apa? Yang ditakutkan adalah apa? Jangan nih semua kita disampaikan. Jangan pernah yang namanya wafat kecuali punya bekal, ayah bunda. Kita jangan asal mati aja. Harus mempersiapkan bekal kita di akhirat. Makanya hidup di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Supaya kita konsisten, komitmen ingat Allah, coba kita berkumpul dengan orang soleh. 1, baca Quran dengan maknanya. 2, kalau kita berkumpul dengan guru orang soleh, mau maksiat dan dosa nggak di samping dia? Mau nggak? Iman kita naik nggak? Naik. Kemudian apatah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang maha memperhatikan kita. Itu harusnya kita lebih takut lagi daripada orang soleh, guru kita. Karena Allah Subhanahu
wa ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Allah melihat kita, lahir batin kita Allah lihat. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Makanya dalam zuhudnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, aku tahu Allah maha mengawasiku. Oleh sebab itu aku malu saat Allah melihatku, aku dalam keadaan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita. Allah jaga aib kita dunia dan akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin Ustadz Azhari sedikit menambahkan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam Islam ada terminologi zuhud dan waro yang intinya adalah kehati-hatian. Tetapi manusia selama hidup di dunia pasti ditempelkan potensi untuk melakukan kesalahan. Bahkan kita menyadari saya salah tetapi saya merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi, penjelasan tadi, lantas bagaimanakah wujud sesungguhnya orang yang ihsan, yang selalu diawasi Allah? Oke, terima kasih Ustadz Agung. Kita kembali merujuk ke hadisnya ya. Sudah lengkap tadi Ustadz Said Kutub, saya pengen nimbrung aja nih. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita simak baik-baik. Ihsan adalah kita menjalani hidup ini beribadah ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah, seolah-olah, ya kan, seolah-olah. Masalahnya Allah adalah zat yang tidak punya materi, sehingga wujudnya abstrak. Karena abstrak, ghaibul ghuyub. Karena ghaibul ghuyub dia tidak bisa diindra, tidak bisa direka, tidak bisa diraba. Bagaimana untuk mengingat zat yang tidak bisa diindra, direka, diraba? Pisang. Apa yang ada di kepala bapak-bapak, ibu-ibu? Ada warnanya di sini? Warna apa? Kuning. Panjangnya ketahuan. Rasanya bisa diindra. Allah gimana? Ya bisa. Bagaimana seolah-olah melihat Allah? Nah, kalau tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ya kan? Masalahnya bagaimana cara men-setting kolbu kita supaya kita yakin Allah melihat kita. Itu kan pertanyaannya, itu kan begitu tuh. Supaya kita bisa ihsan. Dijelaskan oleh Ibn Arabi. Kata Ibn Arabi begini, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu. Itu maknanya. Caranya supaya kita yakin Allah melihat kita, caranya fa illam takun titik tarahu. Kalau kita merasa diri kita enggak ada, apa yang melekat dalam tubuh kita ini bukan punya kita tapi titipan, tarahu, maka kita akan bisa merasakan Allah. Kenapa kita candu, edik, bermaksiat, berbuat dosa dan lain-lain? Kita merasa yang melekat dalam tubuh kita ini punya kita, bukan titipan Allah. Allah lepas dari tubuh kita. Kalau kita merasa ini bukan punya kita, fa illam takun, kalau kita merasa kita enggak ada, yang ada adalah Allah, yang punya adalah Allah, termasuk tubuh kita, nyawa kita, tarahu. Kita akan bisa merasakan Allah. Ini teorinya. Prakteknya susah. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya disampaikan Ibu Lina yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Iya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah saya akan menanyakan yang pertama, bagaimana kita menumbuhkan sifat muhsinin kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui hukumnya. Kemudian bagaimana di hadapan Allah, seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencinta orang-orang yang muhsin. Muhsin adalah orang yang berlaku ihsan. Jadi salah satu cara untuk menarik cinta Allah dengan berlaku ihsan. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara ihsan kepada Allah. Yang kedua ada ihsan kepada manusia. Bagaimana cara ihsan kepada manusia? Kalau ihsan kepada Allah, kita menganggap bahwa apa yang melekat dalam tubuh kita ini semuanya punya Allah. Oke? Begitu ihsan sama manusia kata para ulama adalah kamu merasa bahwa orang lain adalah kamu. Maka tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu ihsan kepada manusia.
Kita parkir mobil di depan rumah tetangga. Tetangga marah nggak? Gampang tolak ukurnya. Kira-kira kalau tetangga parkir di depan rumah kita, kita marah nggak? Kita sewot nggak? Kita godain bini orang, suaminya marah. Godain dikit masa marah, lebay deh. Loh, kalau istri kita digodain marah nggak? Itu ihsan. Marah kata dia, padahal belum nikah nih. Masya Allah nih, gede jadi ulama nih Masya Allah nih. Masih kecil marah katanya, padahal belum punya bini, luar biasa. Jadi ihsan adalah merasa bahwa orang lain adalah diri kita. Yang repot adalah karena kita merasa orang lain di luar diri kita, maka kita suka buat zolim sama orang. Makan hak orang, nyikat hak orang, zolim kepada orang. Kudunya kita bayangin, andaikan dia adalah saya punya istri, saya punya bini, saya punya keluarga, punya anak, butuh makan, butuh minum. Saya zolimin atau saya dizolimi, bagaimana nasib saya? Marah, itu berarti belum, itu ihsan. Merasa orang lain adalah kita. Ihsan adalah ketika kita memberikan hak lebih banyak daripada kewajiban kita. Masuk kantor 7:30, wajibnya. Kita masuk jam 7:30 kurang 5, ihsan. Memberikan hak lebih banyak daripada kewajiban. Lalu kemudian 7:30 masuk kantor, kita masuk jam 8. Namanya bukan ihsan, tatfif, korupsi yang kecil. Ibu-ibu beli sayuran, abang-abang lewat, tambahin ngapa cabenya, diambil 5. Tambahin ngapa bawangnya. Itu tatfif, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang membuat korupsi yang kecil. Korupsi kecil aja celaka, apalagi korupsinya gede. Kalau dia masuk 7:30 pas, namanya bukan ihsan, tapi adil. Ihsan di atas adil. Memberi hak lebih banyak daripada kewajiban. Ibu berbuat baik sama saya balas kebaikan. Itu adil. Ibu buat jahat sama saya, tapi saya tetap berbuat baik. Itu ihsan. Teorinya. Prakteknya. Memang ihsan tuh begitu. Ciri khas berbicara ihsan adalah indah dibuat status, tapi sulit diamalkan. Kan indah sekali tuh. Kalau ibu buat status tadi ceramah saya, bukan main itu. Banyak yang nge-like. Tapi ngamalinnya, kiamat kurang sehari kita jangan-jangan gak bisa tuh ngamalinnya. Susah tuh. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan sesuatu yang kita gak punya ilmu. Ya, nah itu dipertanggungjawabkan. Kenapa kita berbuat sesuatu tanpa ilmu? Iya kan? Yang lebih parah lagi adalah sudah berilmu tetapi melanggar ilmunya. Namanya fasik. Yang tadi jahil. Jahil adalah melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Ikut-ikutan. Makanya kata Nabi, jangan jadi generasi yang imma'ah. Imma'ah adalah orang yang ikut-ikutan. Lagi trennya ini ikut. Lagi trennya itu ikut. Tanpa tahu ilmunya, esensinya. Diikut-ikut aja. Nenek-nenek tadi ikut-ikutan main gitu Said Qutb tuh. Kita tahu kecengklak lehernya. Imma'ah, generasi yang ikut-ikutan. Tidak punya pendirian, ikut-ikutan. Padahal dia gak punya ilmu. Di dalamnya semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang dia tahu dan yang dia buat. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz, dan selanjutnya nanti Ustaz Said Qutb akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah keadaan ketika Allah menghisap setiap perbuatan kita di dunia. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.